Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Edi Rahmayadi lucu sih, ketika apa-apa itu paling gampang ya menyalahkan Pak Jokowi. Seperti harinya jalan rusak yang ada di Sumut, Edi Rahmayadi pun melemparkan kesalahannya kepada Pak Jokowi. Mulyono katanya, itu Jalan Mulyono gitu loh. Loh, Anda ini perpanjangan presiden di daerah-daerah. Harusnya ketika ada jalan provinsi yang rusak, Anda yang getol memberitahu PUPR. Lah bagaimana bisa Pak Jokowi menyelesaikan semua di daerah Indonesia? Kok semua dibebankan pada Jokowi gitu loh. Pernyataan Edi Rahmayadi tersebut membuat para warga dan netizen geram dan bahkan mengancam balik membalasnya di pilkada nanti. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Waduh, jalan nasional yang belum diselesaikan oleh Pak Jokowi. Setahu saya jalan nasional banyak yang diselesaikan oleh Pak Jokowi. Tak usahlah Bang Edi Rahmayadi memfitnah Pak Jokowi. Abang kerja selama menjadi gubernur ngapain aja 5 tahun kemarin? Kok sekarang koar-koar berbicara tentang jalan rusak? Abang itu seharusnya ngaca, berpikir dulu sebelum berbicara. Kontribusi abang apa selama ini untuk negara ini sehingga abang begitu hebatnya bilang banyak jalan yang rusak. Abang itu dijaga ucapannya. Dia yang gubernur, Abang nanti takutnya kalah nyungsep di pilkada serentak di bulan November ini. Janganlah Bang Edi Rahmayadi, abang itu memfitnah loh. Abang kerjanya selama menjadi gubernur kemarin ngapain 5 tahun? Cuman makan tidur, makan gaji buta, memanfaatkan fasilitas negara. Begitu. Kalau abang memang kerja untuk negara ini ataupun untuk masyarakat di negara ini, abang tahu salah memfitnah Pak Jokowi dan keluarganya. Trauma nanti bang, abang nyungsep Barto Rasa, nyungsep di pilkada serentak, nyungsep Barto Rasa nanti. Hati-hati Pak, nyegol-nyegol Jokowi, apalagi nyindir-nyindir nama Mulyono Pak, hati-hati. Nyungsep ntar Pak di Sumatera Utara. Dulu sebelum diusung oleh Partai Merah, Anda nyari dukungan kemana-mana. Rata-rata koalisi Indonesia Maju mendukung Sution untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara. Anda hampir nggak dapat tiket untuk maju ke Sumatera Utara. Udah ke sana, ke sini, sana sini nggak dapat apa-apa. Anda banyak diam Pak ketika MK memutuskan diperbolehkan ya pilkada 7,5% saja pada waktu kemarin itu. Anda mendapat dukungan dari PDIP, Partai Banteng. Mungkin kata si Ibu Banteng, lu ya kalau nggak mau ngomongin Jokowi, nggak mau jelekin Jokowi, gua nggak akan usung lu. Mungkin ya Pak ya, mungkin menurut saya nggak tahu Pak ya, itu menurut saya. Mungkin buktinya semua yang diusung oleh partai PDI Perjuangan sudah mulai mengkritik Jokowi, udah mulai ngomongin Jokowi, dan berakhir dengan nyungsep Pak. Contoh itu di Pilpres Pak, mereka menjelekkan Jokowi, menjelekkan keluarga Jokowi, menjelekkan Ibu Iriana, bahkan Gibran pun dijelek-jelekan. Nyungsep Pak. Ingat Pak, Sumatera Utara itu 80 lebih persen pendukungnya Pak Jokowi. Jadi ketika Anda nyentil Jokowi, maupun Anda bisa ngomong dengan baik kok bahwa jalan itu yang dikata Bob itu jalan jalan nasional, bukan hak saya. Tapi Bapak sebagai gubernur seharusnya Anda ngomong ke pemerintah pusat, ngomong ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki rusak. Itulah tugas Anda sebagai manajemen untuk di sebuah provinsi. Bukan terserahlah mereka mau siapin kapan, terserahlah negara mau perbaiki apa tidak. Itu salah.
Anda sebagai manajer suatu daerah, Anda dong yang ngejar-ngejar Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum. Anda yang harus kejar supaya ini jalan daerah saya rusak ini. Segera Pak perbaiki Pak, saya perbaiki Pak. Dari 5 tahun lalu seharusnya Anda sudah mulai ngejar-ngejar tersebut, bukan? Itu jalan provinsi, itu jalan nasional, itu jalannya Jokowi, Mulyono. Ingat Pak, Anda sentil Jokowi, nyungsep Pak Anda nanti di Pilgub Sumatera Utara. Salam waras Bapak. Waduh, Edi Rahmayadi menyebut jalan yang rusak itu adalah jalan nasional, jalannya Pak Jokowi, Mulyono, katanya dia. Ini salah satu calon yang didukung oleh PDI Perjuangan di Sumatera Utara, dan salah satu calon yang menurut saya itu ngomongnya sangat barbar. Ya, setelah sebelumnya dia mengatakan kalau tidak takut berhadapan dengan menantu presiden. Jangankan menantu presiden, menantunya malaikat dia tidak takut, katanya Edi Rahmayadi. Semakin kau merendahkan Presiden Jokowi, semakin hilang respek kita kepada Anda, Pak. Ya, ini menunjukkan sifat Anda. Kata-kata Anda itu tidak mencerminkan untuk menjadi sosok seorang pemimpin. Ya, Presiden Jokowi Anda bilang Mulyono, bahkan jalan rusak Anda menyalahkan Pak Jokowi. Terus Anda sebagai gubernur selama ini kerjanya apa? Kerjanya opo. Meskipun saya bukan warga Sumatera Utara, tapi kita di sini akan memperlihatkan, akan bersuara apabila ada calon kepala daerah yang menyerang Pak Jokowi. Dan kita akan meminta agar tidak usah dipilih, karena itu akan merusak tatanan daerah kalian. Ya, jadi kalau ada orang seperti ini nggak usah dipilih, jangan dipilih, pilih aja Bang Mobi. Kalau saya nantinya di Jawa Timur, Ibu Khofifah, tapi kalau ada kepala daerah yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita akan bersuara di sini. Ya, kata-kata Mulyono sekarang semakin populer setelah sebelumnya yang kita sangat banggakan sebelumnya, yaitu Profesor Mahfud MD. Kita kenal sebagai orang yang baik, tapi lama-kelamaan kita melihat Pak Mahfud ini seperti orang yang berubah dari aslinya. Ya, banyak orang yang mengatakan sengkuni baru, tapi itu hak Pak Mahfud. Tapi bagi kita seorang Mahfud kalau ngomong seperti itu tidak baik. Belak-belakan seperti itu, bahkan melecehkan presiden, bahkan mengubah nama Pak Jokowi menjadi Mulyono. Dia sekarang menyebut Mulyono juga. Jadi Pak Mahfud tidak ada bedanya dengan ini si Edi Rahmayadi. Bahkan Mas Kaisang itu sekarang memakai baju Putra Mulyono. Jadi semakin kalian hina Pak Jokowi, semakin naik namanya. Sama seperti Mas Gibran waktu itu, kalian bilang Samsul, ternyata Samsul populer. Oke? Jadi mari kita berdemokrasi dengan yang baik. Bagi kalian calon pemimpin kepala daerah ataupun di kabupaten, berilah contoh yang baik. Kalau kalian memberikan contoh seperti itu, kita tidak akan respect dan tidak akan memilih kalian. Kita pastikan kalian akan kalah. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time.